Nah, akhirnya karena ada kubu kiri ini, itu sebenarnya yang membantu dia juga dalam berkarir mungkin lebih dipermudah, menjadi lebih sukses juga yang aku rasakan. Ya, jadi kayak dia itu ada momen yang kayak bahkan kayak misalnya disuruh minum darah. Ya. Ada momen aku ada juga. Ada. Oke. Itu. Ya udah dia cuman disuruh ritual minum darah, jadi dia pikirnya simpel. Perjalanan dan guide untuk gue menjadi kaya itu salah satunya adalah dengan minum darah. Ya udah dia lakukan, tapi dia nggak dengan kritis menanyakan kenapa harus minum darah. Ngerti kan? Ya. Terus dia udah nggak kritis juga dengan bukan mempertanyakan, memperhitungkan dengan gue minum darah ini efek negatifnya dan positifnya apa. Dia nggak mikirin. Jadi memang have no clue aja sih menurut aku. Oke. Tapi nih, saya berbicara mengenai ritual-ritual yang dilakukan oleh TS sendiri nih. Bisa tahu nggak sih mulanya tuh sejak kapankah TS ini udah mulai ikut dengan organisasi atau mungkin usia dia yang keberapa gitu? Aku nggak tahu exactly usianya berapa, tapi waktu itu aku sempat ngelihat dari memori dia itu masih muda banget sih. Kalau dari wajahnya nih, aku lihat sekitar kayak usia 18 until 20 awal, 20-an awal. Jadi bukan yang usia terlalu kecil banget kayak 10 tahun, tapi di usia-usia segitulah. Usia-usia di mana memang masih agak labil, masih pencarian hidup, dan pasti of course masih menanjak karir juga sih. Aku rasa pada momen itu dia belum menjadi apa-apa, belum menjadi sosok yang sukses ini. Ya, mungkin pada saat itu bisa jadi. Ya, dia memang pas awal masuk ke situ tuh karena ini sih ada rasa ketertarikan, tapi bukan yang mengimani. Kalau mengimani kan sosok bedanya gini. Kalau mengimani itu jadi lebih ke arah kayak gue percaya banget nih sama sosok itu, gue mendewakan banget nih sosok itu, sosok astral yang disebut Tuhan yang mereka lah. Tapi aku nggak merasakan dia itu mengimani sampai segitunya. Cuman ya udah masuk, it's cool. Ini ada efeknya di hidup gue. Ya pasti tertarik ya. Siapa yang nggak tertarik ditawarin begitu kan? Iya. Masuk sini, kamu masuk sini dijamin kaya. Tapi afterlife-nya. Tapi juga ngasih tumbal ya. Nah, tumbal. Aku belum lihat. Belum sejauh itu karena ya namanya memori. Iya, cuma kan maksudnya kan kayak kalau yang aku pelajari dari kasusnya Taya sendiri kan kayak dia udah dari kubu kiri, terus banyak banget korban sampai meninggal dunia, kayak itu sempet disangkut pautin juga gak sih? Mungkin teman-teman Camis juga pasti bakal mikir, wah ini salah satu tumbalnya, salah satu ritual yang harus memang TS lakukan gitu kan. Seperti itu juga kah? Ya aku rasa ada sih, dan aku rasa dia melakukan itu pun bukan karena keinginan dia seorang. Jadi aku lupa sih pas di DA waktu itu bahasnya gimana karena udah lama banget. Tapi seingat aku juga bukan dia doang yang emang join kubu organisasi itu sih. Jadi ada mungkin pihak di belakang layarnya ada. Begitu. Ya mungkin pihak belakang layar juga yang kenalin TS. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Yang ngomong-ngomong soal belakang layar gitu ya. Di memori sebenarnya aku sempat ngeliat dia itu kayak ketemu dan actually kenal sih sama beberapa orang-orang hebat di organisasi kubu kiri tersebut. Wow. Jadi memang ada yang megang organisasi tersebut, dia tahu orangnya. Yang aku nggak tahu deh, di organisasi tersebut aku rasa juga ada misalnya hierarkinya, jabatan-jabatannya aku rasa ada. Dia cukup tahu sebenarnya karena ya mungkin sudah bertahun-tahun di situ dan ikut serta terus. Mungkin jadi salah satu anggota yang setia. Ya pasti. Dan dia itu sempat ketemu sama ini yang sebenarnya bukan bikin aku shock juga sih, cuman aku nggak nyangka segitunya. Jadi dia kenal sama orang-orang ini sesama kubu kiri punya organisasi loh. Dia kenal sama orang-orang yang berperan di politik, media, industri
industri musik, industri apapun itu, di bisnismen itu juga ada. Jadi kayak kelompok mereka tuh sebenarnya besar, jumlahnya juga nggak sedikit, tapi lama-lama di berbagai macam aspek itu ada kaum mereka. Itu yang aku lihat pas dari sisi TS ini, wow. Apakah Cukup bikin aku shock sih. Mungkin karena di barat lebih bebas kali ya. Mungkin karena tingkat ketuhanannya pun di sana lebih minim nggak sih? Iya, karena mereka kan lebih bisa dibilang ateis nggak sih? Bisa jadi. Iya, kan di Amerika ya kalau Iya, Amerika. Amerika. Iya. Iya. Apakah para pengusaha merupakan? Aku rasa ada beberapa. Dia kenal banyak sih. Dia kenal banyak. Oke. Wah, patut dicurigai nih. Gak gitu. Enggak, teman-teman Cabe semua semuanya kubu kanan ya. Gak ada yang kubu kiri. Amin. Gak mau kubu kiri. Ini Cie, berbicara mengenai ritual dan perjanjian antara TS dengan kubu kiri ya Cie ya. Aku tuh mau tanya, penasaran juga sih. Ada nggak sih ritual-ritual yang dilakukan TS atau timnya, mungkin tim di belakang layar, yang memang mereka lakukan sebelum melakukan konser ini? Gitu. Konser kali ini kah? Ya setiap konser sih. Kalau untuk konser kali ini sebenarnya beritanya masih simpang siur juga sih. Tadi aku baru baca katanya dibatalin karena kan itu adanya di Gurun ya, jadi agak sulit. Oh. Yang di piramid itu. Itu sih 1 jam kemarin 1 jam tadi tuh aku sempet baca katanya memang dibatalin karena posisinya kan itu di Gurun, jadi sulit lah ya. Pertanyaanku kenapa begitu kita syuting dibatalin sih? Iya, begitu. Nggak ngerti aku juga. 1 jam pokoknya kalian bisa cari aja di Google gitu kan. Nah, jadi di konser-konser sebelumnya nih itu kan banyak makan korban jiwa dong gitu. Memang mereka tuh melakukan ritual TS dan timnya apa? Sebenarnya TS-nya sendiri aku lebih berasa dia nggak peduli ada korban jiwa atau enggak. Jadi bukan dari awal yang punya niatan harus ada korban jiwa. Karena menurut aku dia bukan pelaku utamanya. Dia cuman, soalnya ada banyak momen gini. TS itu pas aku radar dalam berkarir, sebenarnya memang dia lebih bidang ahlinya itu di musik. Tapi hal-hal lain selain musik itu bukan dia yang kerjakan, dan biasa dia menyerahkannya ke orang lain. Jadi orang lain yang mengerjakannya. Dan orang di belakang layar itu yang baik itu produser atau enggak siapapun itu yang membantu dia yang lebih banyak memberikan ide-ide atau enggak pencetusan, lo harus gini ya. Jadi agak sedikit ngatur juga. Soalnya dari memorinya TS sendiri aku ngeliat, apalagi foto yang ini nih ketika dia udah yang cukup baru lah ya ini fotonya. Dia itu kayak udah nggak peduli, bahkan ya udah yang seperti aku bilang kayak robot banget ya. Kayak robot, kayak ngejarin grup disuruh asal itu nggak merugikan gue, ya udah gue nggak mau pusing banyak. Yang penting ada cuan. Iya, yang aku rasakan dari dia setuju dengan membuat konser itu, yang pertama itu fame. Jadi kepopuleran dia tetap ada, tetap eksis, tetap populer lah intinya. Dan yang kedua itu memang karena uang salah satunya. Sisanya dia kayak ada sisi nggak terlalu peduli juga sih. Tapi kalau yang ritual itu ada. Yang waktu itu di video DA seingat aku memang ada proses ritual sebelum konser itu dijalankan. Ya mungkin teman-teman kalau yang lupa dan atau yang belum nonton bisa nonton ke video DA yang thumbnail ini sih. Ya bisa coba nonton. Itu juga cukup menarik kok menurut aku. Karena cukup berhubungan dengan konser kemarin juga, terus tentang si TS ini dengan organisasinya. Ya kalau misalkan dibilang TS sendiri memang nggak peduli dengan berapa banyaknya korban. Dari yang kasus Astro kemarin juga udah kelihatan sih C, karena kan banyak yang teriak-teriak itu kan dia cuek-cuek aja kan. Sampai akhirnya baru banyak banget yang teriak yang minta berhenti, baru dia benar-benar berhenti. Gitu. Oke nih C, tapi aku kepo juga sih sama sosok penjaga dari TS ini. Sosok penjaga. Agak berat kayaknya. Sosok penjaga, ya memang nggak dipungkiri ya kalau misalnya udah masuk kubu kiri itu pasti ada sosok di belakang. Jadi aku ngerasa itu bukan ngejaga as-in sebagai pelindung sih. Jadi pas aku ngeradar dia itu di darahnya itu memang ada energi eksistensi lain atau enggak energi kubu kiri lah. Bisa dibilang. Ada energi kubu kiri itu. Terus pas aku coba nyentuh dikit, itu linknya itu ke arah memang ada hak milik.
udah pasti. Oh Karena ya. kan dia juga memang katanya kontrakan Ya dan benar. sebagainya. Udah lama juga. Ya. Nah, kepemilikan ini mungkin dia nyembahnya ya atau enggak gimana ya ngomongnya? Mungkin dia nyembahnya itu ke sosok premium rank. Katanya kan gitu yang diusikan. Okay. Dan waktu itu dia udah pernah bahas nih Iya. premium rank. Tapi yang aku lihat yang sosok di belakang dia bukan premium rank, yang emang selalu standby di belakang dia dan yang ngebisikin dia. Ya. Jadi sosoknya itu bukan premium rank. Aku ngeliatnya itu sosok apa namanya? Iblis. Bawahannya doang sebenarnya, tapi nggak cuma satu. Ada beberapa. Yang ada di belakang dia, yang sebenarnya mungkin membantu dia untuk dalam karir sukses, tapi ya namanya juga iblis itu punya politik yang luar biasa ya. Iya benar. Dia bisa kasih coklat, tapi nggak tahu di dalam coklatnya itu ada cyanida atau enggak. Ya. Istilahnya gitu. Jadi dia bisa mendapatkan kekayaan, tapi banyak dampak negatif juga dalam hidup yang diterima oleh si TS ini, walaupun dia sebenarnya nggak sadar. Jadi sebenarnya sosok ini yang menghancurkan TS perlahan-lahan. Ya. Berarti itu udah masuk salah satu dampak negatif mungkin ya. Kalau misalkan dampak positifnya kan TS sendiri kaya, famous gitu kan. Dampak negatifnya itu selain yang tadi Ci Aileen sebutin. Dampak negatifnya seperti yang tadi aku di awal bilang, jadi nggak punya tujuan hidup dan kayak cuma jadi robot. Yang paling pertama kali aku rasakan. Nah terus yang kedua itu aku ngerasa, kan awalnya aku sempat cerita kan ya, dia awalnya bukan sosok yang sangat emosional, tapi lama-lama menjadi sosok yang nggak terlalu sabaran. Nggak terlalu sabaran, terus emosinya kurang bisa dikontrol sometimes. Terus ada momen ini sedikit memori ya. Jadi ketika iblisnya itu ngebisikin dia dan membuat dia itu lebih benar dari orang lain. Jadi ada sisi egonya yang agak dimainin juga nih. Karena kan udah punya hak milik dan of course hatinya itu terkoneksi dengan sosok astral nih, ya kan? Jadi di vision itu aku ngeliat waktu itu si TS itu lagi ngomong something sama seseorang itu laki-laki. Terus abis itu kayak intinya mereka itu nggak sependapat. Nggak sependapat, intinya ada perbedaan pendapat. Nah, TS itu sebenarnya nggak terlalu ngomong ke orang itu kalau dia nggak setuju sama pendapatnya. Tapi lebih ke arah, lah kan lu juga, ya pendapat lu udah nggak bener. Menurut gue pendapat gue yang bener. Di hati dia ngomong kayak gitu. Padahal harusnya dia lebih bijak lah. Iya, benar. Misalnya kayak lebih dipikirkan ulang, temennya itu sebenarnya ngomongnya maksudnya apa, bener gak sih? Tapi ini dia lebih memboost sisi egonya dia, jadi merasa gue yang paling benar. Ada juga waktu itu pas aku ngeliat iblisnya itu ngebisikin dia ketika dia itu lagi sendirian, kayaknya lagi duduk di kamar deh. Aku lihat lagi duduk di kamar, jadi lebih ke arah kayak, oh yaudah lu fokusnya itu ke karir duit, dan jangan lupa kesenangan dunia. Ya, jadi rasa keduniawiannya pun juga diboost. Jadi untuk kesenangan dan ya semacam itulah. Makanya ini sebenarnya yang menyebabkan salah satunya dia itu merasakan hampa dalam hidup, nggak punya tujuan dan hampa. Itu sebenarnya cukup sengsara sih menurut aku. Cuman ya resiko lah ya. Resiko dalam mengambil keputusan dan mengambil setiap langkah. Setuju. Ini Ci, aku mau nanya lagi nih, terakhir mungkin yang pertanyaan terakhir. TS ini kan termasuk salah satu satanik kan, otomatis udah masuk ke satanik. Mempengaruhi juga nggak sih ke pasangan dan nanti mungkin turun-temurun ke anaknya ini? Kalau turun-temurun, honestly aku belum bisa radar. Tapi aku rasa kalau efek samping mungkin iya. Karena darah itu kan ngalir. Jadi ada perjanjian. Tapi aku harus telusuri lebih lanjut lagi nih perjanjiannya sampai mana. Takutnya anaknya juga ditandain gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Wah, iri sudah. Sama satu lagi dampak perubahan yang dia dapatkan, yaitu dia menjadi sosok yang sombong. Bener sih, yang mungkin aku arogan, aku lebih merasa sombong.
Ada momen ketika dia memang sudah lebih sukses, dia meninggikan kesombongan. Yaitu kalau orang yang gak punya Tuhan di hati, sometimes merasa dirinya lebih hebat, lebih hebat lah intinya. Padahal ya udah nggak ada apa-apanya. Ya. Ya kalau misalkan Tuhan udah berkata diambil semua juga udah gak ada apa-apanya. Bisa jadi. Sekalipun mereka berpegang teguh pada kubu kiri, kalau emang Tuhan udah diambil, kayaknya nggak bisa dibalikin juga sama kubu kiri. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Gitu. Oke, dari karakternya TS udah cukup kah? I think cukup pembahasan mengenai karakter TS dan Satanik. Yeah. Satanik. Aduh, agak berat ngomongnya. Iya, pokoknya organisasi kubu kiri lah ya intinya menurut aku. Oke, sekarang kita bahas dan masuk ke past life-nya Travis Scott. Dan kita langsung masuk di past life dan reinkarnasinya dari TS nih. Tadi kan kita udah ngobrol nih. TS ini kan salah satu anggota kubu kiri. Apakah di masa dulunya, masa reinkarnasi atau past life-nya dia juga merupakan salah satu anggota kubu kiri kah? Atau mungkin dia menjadi sosok yang apa sih, seperti ustadz-ustadz gitu. Ustadz? Iya, mungkin menjadi seperti yang apa sih, tokoh-tokoh agama gitu gak sih? Menarik kepo. sih. Ya aku kepo soalnya karena perjalanan hidupnya TS ini kan luar biasa ya. Iya, luar biasa. Makanya kepo dengan past life-nya. Oke. Honestly pas awal-awal aku ngeradar, mungkin karena udah capek. Udah capek. Terus ya aku ngeradar waktu itu, bukan waktu itu sih, tadi sih, baru tadi. Intinya fotonya TS sampai aku coba nge-cross check beberapa fotonya TS sama videonya dia lah. Aku coba nonton, sebenarnya aku curiga. Kenapa? Ini pernah reinkarnasi atau enggak? Wah, dipertanyakan ya, dipertanyakan. Karena aku berasa dia masih benar-benar kayak new soul gitu. Oke. Bukan old soul. Kenapa Ceyalin bisa merasa kayak gitu? Karena gini, ini sebenarnya biasanya ya, new soul itu identik dengan mereka itu masih bingung dalam hidup itu harus ngapain dan masih kurang bijaksana. Itu identik dengan seperti itu karena memang mereka itu sebenarnya kan namanya juga baru nyampe di bumi dan memang masih butuh proses pembelajaran. Beda sama old soul yang udah ketimpa banyak banget masalah. Ya intinya bertemu dengan banyak banget badai dan ya intinya mereka itu sebenarnya secara pengalaman pasti udah lebih banyak lah daripada yang new soul. Makanya mereka itu biasa sosok yang lebih dewasa, lebih bijak. Jadi ada perbedaan. Nah, aku tuh curiga sebenarnya awal-awal tes ini tuh pernah reinkarnasi atau enggak. Karena aku berasa dia itu new soul kan. Iya. Nah, abis udah cross check beberapa video, akhirnya fix. Dia pernah reinkarnasi sekali doang. Jadi kehidupan dia yang sekarang itu adalah kehidupan keduanya. Jadi dia cuma punya reinkarnasi. Intinya dia itu cuma punya past life itu satu. Satu. Langsung aja masuk kali ya. Iya, langsung aja. Kepo banget aku. Ya, kepo tapi honestly ya, sedikit curcol dikit ya katanya. aku sih ya kebanyakan curcol. Soalnya pas aku ngeliat pas live-nya itu luar biasa sih. Ini pertama kali aku ngeliat pas live seseorang kayak begini dan aku bingung sendiri pas lihat. Jadi kan kita ya sama tim di belakang layar ya. Iya. Kayak kita tuh bingung gitu. Maksudnya ini apa sih? Sampai harus jajan dulu kan? Harus jajan dulu. Saking udah bingung, bener gak sih dia itu ada reinkarnasinya gak sih? Ya, sampai harus jajan dulu guys. Kita harus jajan dulu ke bawah ya guys. Untuk menemukan sosok reinkarnasi si TS ini. Iya. Jadi ternyata TS ini adalah seseorang yang hidup kayaknya di Afrika sih. Aku bisa bilang ini Afrika sih. This is the first time aku meradar. Ya, biasanya nggak tahu tempatnya. Iya, sebenarnya aku pernah sih waktu itu punya klien yang orang Afrika. Padahal dia orang Chinese. Yang sekarang ya. Yang sekarang. Perawakannya itu Chinese. Terus pas aku radar, kayaknya agak sedikit kayak di Afrika gitu. Cuman Afrikanya bukan yang pedalaman. Kalau yang aku lihat dari reinkarnasinya TS itu adalah suku. Jadi bukan yang pedalaman banget. Bukan yang suku yang terlalu pedalaman banget, tapi ya termasuk suku sih, I can say. Hidupnya kalau nggak salah di era mungkin abad 1200-an ya. Jadi masih
cukup tradisional juga gitu. Nah, kenapa Cak Eli bisa menyimpulkan bahwa TS ini ada di abad segitu? Mungkin kayak ngelihat ada banyak bebatuan kah, pohon-pohon rindang atau ada apa gitu? Dari radar energi. Karena ya sebenarnya itu Kak Tiara sama tim kan yang tadi menanyakan aku kan. Aku nggak ada niatan untuk mencari ini era mana sih. Tapi pas aku coba cek eranya ternyata kayaknya sekitar abad 12-an. Aku nggak tahu ciri-ciri abad 12 di Afrika seperti apa sih honestly, karena aku nggak punya pengetahuan segitu banyak. TTI dulu ke sana, Cek. Oh? Pada abad ke-12 Afrika tuh seperti apa, coba TTI dulu ke sana. Dari ngeliat visionnya aku udah bingung kayaknya beneran nyasar tuh. Oke. Jangan. Kalian berempat aja suka nyasar kan? Apalagi aku yang suka nyasar. Iya. Jangan, nggak usah. Saya harus memanggil tim DA dulu, baru bisa. Ya. Nice. Ya lanjut. Nah iya, pokoknya itu dari radar batin sih, karena aku sebenarnya nggak tahu abad 12 di era Afrika itu seperti apa. Kalau yang era-era daerah lain mungkin aku masih bisa kurang lebih tahu lah ya. Tapi kalau Afrika I don't have any idea. Tapi aku pas tadi coba ngeradar, coba untuk mencocokkan sama tim. Intinya tim aku lebih ngerti tentang budayanya, situasinya, terus ya orang situ seperti apalah. Nah pas aku radar memang dia itu memang pertama kali aku lihat orang kulit hitam. Tapi bukan yang hitamnya hitam banget. Jadi kayak hitam agak lebih kecoklatan sih. Kalau di bayangan aku kan, I think kalau orang Afrika itu tanpa bermaksud sara atau apapun itu kan ada yang sampai kulitnya itu kan gelap banget kan, lebih ke arah hitam, I think. Tapi aku nggak melihat sehitam itu sih. Karena di bayangan aku orang Afrika itu agak hitam. Tapi ini agak sedikit lebih ke coklatan, jadi nggak terlalu hitam. Intinya gitu. Nah terus aku cerita sharing apapun yang aku lihat lah ya intinya, yang urutannya. Jadi waktu itu aku ngeliat dia itu masih kecil, kayak usia 4 tahun sampai 6 tahunan, nggak pakai baju sih. Ya nggak usah juga dibilangin, tapi pakai celana kan Cek? Ada yang nutupin, ada. Oh iya. Kenapa ya gitu dibahas ya? Siapa yang nggak pakai baju di situ lagi? Tahu nggak sih, spill dikit ya? Iya Pak. Bilang, ya lihat dong ke bawah. gue nggak ngomong kayak gitu ya. Itu tim kameramen yang ngomong. Luar biasa tim kameramen. Luar biasa ya. Ya lanjut. Lanjut. Jadi ada momen dia itu kan masih kecil. Jadi emang yang cowok-cowok itu agak telanjang dada gitu. Tapi aku ngelihat situasi sekitarnya itu, jadi ada seorang perempuan, sebenarnya nggak ada kaitannya sih, orang yang nggak dikenal aja, cuman yang ada di radiusnya dia. Jadi nggak pakai baju juga. Aku nggak fokus segitunya karena jaraknya agak jauh nih. Tapi aku ngelihat dia masih pakai kayak sejenis kain mungkin di bagian bawah dari perut ke bawah gitu sih. Iya. Tapi aku nggak fokus. Aku cuma ngelihat dia itu kayak bawa keranjang, I think. Terus ada buah. Iya. Terus aku nanya yang aku lihat salah satu buahnya itu ada pisang. Terus aku nanya ke tim kan, ada gak sih di Afrika itu pisang? Soalnya kan setahu aku tanahnya tandus. Ternyata ada. Gitu. Ya intinya daerah dia itu tinggalnya itu di tanah yang agak dibilang tandus banget. Aku nggak bisa bilang tandus banget sih, karena aku masih ngeliat ada di radius tempat tinggalnya dia. Memang itu tanahnya kering. Tapi nggak sampai retak ya. Keringnya nggak sampai retak, cuman tanah biasa doang. Agak sedikit berdebu lah mungkin. Terus nah di sekitar radius 2 km atau 3 kilometernya itu kayak ada mungkin sejenis danau atau aliran air gitu lah. Terus ada sedikit kayak pohon gitu. Karena aku mikirnya Afrika itu kan harusnya tandus banget kan. Iya, nggak ada pepohonan panas banget. Iya, panas banget kan. Itu yang ada di image aku, apalagi ketika nonton yang itu loh, yang tentang binatang-binatang itu kan. Iya benar-benar. Iya. Nggak tahu, lupa lagi judulnya. Pokoknya itulah. Oke. Ya pokoknya itu. Itu kan tandus banget kan. Bayangan aku tuh Afrika tuh begitu. Tandus dan panas banget. Iya, tapi ternyata enggak, masih ada pohonnya. Pohonnya cukup warnanya hijau kok aku lihat. Masih hijau, jadi bukan yang tandus banget gitu lah, masih ada air. Atau mungkin zaman dulu memang masih kayak ada asri-asrinya dikit kali ya. Mungkin karena eranya beda, tanahnya mungkin beda kali ya. Mempengaruhi juga dengan yang sekarang mungkin. Yes. Nah, balik lagi intinya aku ngelihat
dia nggak pakai baju, terus ada momen scene-nya ganti tuh. Scene-nya ganti ke dia lagi ngomong sama papanya. Jadi ternyata TS di masa lalu itu adalah sosok yang cukup dekat dengan ayahnya dan dia sangat amat sayang sama ayahnya. Beda sama kehidupan kali ini ya. Kalau kehidupan kali ini kan aku ngerasa dia kayaknya nggak terlalu dekat sama sosok keluarganya ya. Enggak, karena kan memang dia dari kecilnya udah sama neneknya. Oke. Ya, pokoknya di Pasaf itu dia sangat amat dekat dengan ayahnya dan ayahnya itu sebenarnya sosok yang cukup keayahan, kebapaan dan emang sosok yang baik sih. Aku bisa bilang baik. Nah, waktu itu si TS ini masih sangat amat polos dan menurut aku masih pure banget sih. Untuk anak usia 4-5 tahun, aku nggak bisa bilang dia itu punya ego yang tinggi. Jadi dia tipikal, saking egonya kecil, ketika kecil ya, itu dia nurutin apa kata orang tua banget. Sangat menuruti. Terus misalnya orang tuanya bilang, kamu jangan gini-gini ya, dia cukup menuruti lah. Cukup menuruti dan sosok yang saking murninya, dia itu melakukan kebaikan, terus melakukan tindakan-tindakan itu murni karena emang dia pengen melakukan itu. Tapi sifatnya konstruktif. Tanpa pamrih. Tulus lah ya. Tulus. Tulus. Hati-hati di jalan. Bukan. Oke, lanjut. Nah ya, abis itu tiba-tiba scene-nya itu ganti ke sosok ketika dia remaja dan ini menjadi sosok yang agak berbeda. Aku nggak tahu deh, gapnya agak panjang sih, agak jauh. Jadi pas usia remaja itu mungkin I think usia sekitar 15-an tahun kali ya, sampai 18 tahun I think. Usia-usia kayak gitu lah, jadi masih usia-usia labil, masih usia-usia yang agak nakalnya lah. Sebenarnya dia nggak bisa dibilang nakal banget, tapi menjadi sosok yang suka protes kadang, terus suka ngeluh. Terus kayak banyak momen itu dia mempertanyakan, kenapa sih gue harus melakukan ini? Kenapa sih harus gini? Kenapa peraturannya harus gini? Tapi sebenarnya emang masih usia-usia segitu emang masih banyak pertanyaan sih. Iya benar. Kan? Nah ditambah lagi juga di saat dia tumbuh udah lebih besar itu aku ngeliat lingkungannya itu kan lebih besar lagi nih. Jadi ada sosok nenek-nenek. Aku nggak tahu itu siapa. Bisa jadi neneknya, bisa jadi saudaranya. Aku merasa memang ada bukan kedekatan batin sih bahasanya, cuman mungkin sosok yang dia kenal lah. Sosok yang dia kenal itu kayak suka ceramahin dia dan kayak sangat amat membatasi dia. Jadi intinya, itu bisa dibilang keluarga sih, mungkin masih bagian lingkungan keluarga yang akhirnya cukup membatasi dia. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Mungkin karena sisi terkekang, makanya dia agak protes. Ada sisi seperti itu. Iya, nggak suka lah ya, ngapain tidak teratur gitu. Betul. Oke. Habis itu, nah ini nih part yang aku bingung karena aku nggak pernah ngeliat. Aku ngeliat daerah sekitarnya itu rumahnya itu kayak dari tanah liat. How can people survive dengan tinggal di rumah yang terbuat dari tanah liat kayak tanah liat? Zaman dulu juga banyak sih rumah-rumah yang gitu ya. Iya. Dulu tuh kan kayak masih dari kayu terus tanah yang lantainya pun nggak ada ubin kayak sekarang, nggak ada lantai gitu. Ada tanah. Memang kalau misalkan mungkin di perkampungan itu memang ada gitu. Mungkin di Afrika juga seperti itu. I think iya deh. Soalnya aku lebih tahu kalau zaman dulu mungkin minimal kayu lah, minimal. Iya, tapi nggak ada kayu. Tapi ini nggak ada kayu sih yang aku lihat. Lebih ke arah tanah liat. Jadi ada momen rumahnya itu, ya kayak gini lah fotonya, mirip banget yang kayak gini sama yang aku lihat. Jadi itunya ada momen ketika orang ngebuat rumah itu salah satunya dari tanah, campuran tanah. Kayak tanah liat gitu sih. Iya. Masih agak sedikit encer gitu, tanahnya masih bisa dibentuk. Terus habis itu sama ada kayak daun kering gitu yang ditaruh di atas. Jadi atapnya. Iya, bukan daun kering sih, apa aku nggak lupa deh namanya, pokoknya yang kayak yang warna kuning gitu iya, kan. Nah, iya kayak gitu. Kering gitu lah, ditaruh di atas itu. Iya, itu untuk menjadi tirai atas. Iya, jadi tirai atas. Iya, benar-benar. Nah, ngomongin yang tirai itu sebenarnya yang pas dia diocehin sama nenek-nenek itu, dia itu sambil kayak nganyem
apa namanya yang daun kering juga, tapi bentuknya agak panjang gitu. Aku nggak ngerti deh, kayak daun kering atau rumput kering, I don't know. Tapi intinya yang aku tahu itu adalah tumbuhan kering. Terus kayak dirajut, dianyam gitu, yang intinya ada fungsinya lah. Dijadikan sesuatu. Dia kan sambil nganyam kan. Ada momen dia kurang sabar sih nganyamnya. Jadi memang orang suka melakukan tindakan atau hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Oke. Ya kurang sabar dia. Tapi ada momen juga pas saat itu dia sebenarnya sangat suka ketika dia bisa hunting bersama teman-temannya. Hunting apaan? Binatang. Oke. Hunting binatangnya pun juga, aduh itu masih cukup tradisional juga ya senjata-senjatanya. Yang pakai panah gitu gak sih? Apa nggak ada juga? Apa namanya? Bambu runcing. Kayak tombak gitu sih aku lihatnya. Tombaknya tapi kecil gitu, kayak bukan kecil sih. Kan ada tombak yang tebel kan pegangannya. Kalau ini yang agak kecil gitu, yang agak tipis, bukan yang tebel-tebel banget yang aku lihat. Kayak gitu sih, pakai tombak. Terus kayak lari-lari ngejar sama temennya. Dari situ aku baru tahu ternyata dia tipikal orang yang lebih suka kerja kelompok. Ketika di past life-nya ya. Lebih suka kerja kelompok bareng teman-teman, merasa kayak lebih tertantang, terus lebih ada kebersamaannya. Dan aku ngerasa sesama temennya yang seumuran itu bisa jadi teman, bisa jadi saudara sih. Yang penting seumuran itu solidaritasnya tinggi banget. Dia have fun banget sama teman-temannya ketika bisa kerja sama seperti itu. Iya sih. Kayaknya semua anak-anak pantaran gitu juga pasti milihnya gitu. Yes. Nah terus next bentar coba aku baca catatan ya guys, aku lupa. Oke guys, sambil nunggu Ci Aileen baca catatannya tadi, jangan lupa terus di support channel Catatan Misteri, di like, comment, share, dan subscribe. Dan seperti biasa juga ya guys, kita kan ada segmen di mana itu charity. Nah untuk kalian yang mungkin pengen mendonasikan sedikit rezekinya, boleh langsung aja klik link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, aku udah menemukan pas-pasan ketika Katia udah selesai bicara. Ya, tadi kan aku bilang solidaritas dia kan tinggi kan terhadap sesama temannya, saudaranya yang seumuran. Nah itu dia pegang sampai dia tua sih, aku lihat. Sampai dia berumah tangga. Dia actually berumah tangga sih. Jadi ada istri, ada anak, tapi kenapa lagi? Dia kurang dekat dengan sosok istri dan anaknya. Sama ya dengan yang kehidupan sekarang. Iya, kalau kehidupan sekarang sih untungnya dia lebih masih ada sisi bucin sebenarnya dan lebih sayang pasangan. Iya. Tapi kalau di past life enggak. Dan ada momen kayak dia itu lebih mendengarkan apa kata teman-teman seusianya, sepantarannya ketimbang anaknya maupun istrinya. Dan sebenarnya ini sedikit ada sisi spiritualisnya sih, walaupun kedengarannya kurang enak. Memang sih kurang baik ketika dia nggak mau dengerin apa kata istri sama anaknya, ya kan. Tapi aku ngeliat ketika dia sama teman-temannya itu pembelajaran spiritual atau nggak pembelajaran mengenai hidup itu lebih masuk ke hati dia, ke otak dia. Jadi dia mendapatkan pembelajaran. Gitu. Itu sedikit sisi spiritualitas yang dia dapatkan dengan teman-teman seusianya. Ya tiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda kali ya. Iya benar banget sih. Nah, gitu. Kurang lebih itu sih yang aku rada dari kehidupan akhirnya Ceh. Oke, coba aku rada ya. Ada spot. Coba kehidupan akhirnya apakah dia masih terus menjalani atau coba kita radar kehidupan terakhir. Jadi malah tambahan dapat beberapa memori sih. Padahal yang diradar kan kematiannya. Iya. Jadi sebelum kematiannya, intinya dia pernah ada momen dia luka kayak di dadanya gitu sih. Kayaknya diserang atau berburu mungkin. Jadi ada luka yang cukup panjang. Nah tapi meninggalnya bukan itu. Aku pikir karena itu awalnya, ternyata bukan. Jadi karena memang udah lanjut usia aja sih. Lanjut usia dan aku ngelihat dengan jelas sih dia kayak meninggal di dalam rumahnya intinya. Dengan posisi yang terbaring. Terus yang setelah dia meninggal yang ngurusin ayahnya itu anak perempuannya yang udah dewasa. Gitu. Dari past life-nya ada lagi?
Udah so far itu I think. So far itu seperti biasa abstrak alam. Abstrak Ada apa? Dari perjalanan hidup TS di past life-nya maupun di masa sekarangnya. Berarti kalau misalkan di apa ya, beda banget ya dari past life-nya dulu sampai yang dia sekarang kok bisa menjadi sosok yang seperti ini gitu loh. Ya, sebelum ke abstrak alam, ini informasi tambahan tadi pas aku dapatkan ketika radar TS sih. Intinya kenapa sih dia disuruh reinkarnasi lagi salah satunya. Nah itu ya, kenapa tuh? Karena dia kan memang masih new soul kan. Nah dia itu sosok yang masih sangat amat eksploratif sebenarnya. Memang Tuhan mengizinkan dia untuk eksplor tentang dunia ini. Oke. Itu pertama. Jadi belum diberikan yang tugas gimana-gimana banget nih dalam hidup. Terus yang kedua itu dalam explore lagi, intinya itu dia masih belum menemukan jawaban dalam hidupnya. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidupnya, yang akhirnya itu dia sendiri masih belum bisa jawab sampai dia meninggal. Jadi dia masih dalam tahap pencarian. Pencarian mengenai kehidupan, mengenai spiritualitas dan banyak hal gitu. Nah terus intinya itu dia masih memiliki penyesalan dalam hidup yang penyesalan itu didasari karena pada zaman itu masih sangat amat dibatasi dengan yang namanya budaya, sosial, peraturan. Jadi dia nggak bisa menggapai impiannya sebebas yang dia mau. Ya karena kan orang-orang pada saat itu kan juga masih lebih, mungkin bahasanya itu lebih tertutup lah pemikirannya, nggak seterbuka sekarang, nggak sebebas sekarang. Makanya dia masih menyimpan penyesalan. Dan overall karena dia bukan orang jahat, ya Tuhan akhirnya masih memberikan kesempatan dia untuk hidup lagi. Karena toh dia memang harus belajar lagi dan diberikan kesempatan untuk explore mengenai hidup lagi yang mungkin sebelumnya belum selesai ataupun dia itu belum puas dalam mengeksplor mengenai kehidupan, mengenai dunia ini, mengenai diri dia sendiri. Intinya begitu. Oke nih, sebelum kita ada abstrak alam, aku mau nanya nih, ada nggak sih dengan masa lalunya dia sampai di masa sekarang ini masih tetap berhubungan dengan satanik? Oh, jadi maksudnya di pas life itu apakah ada satanik yang menyebabkan dia sekarang juga satanik? Ya, gitu. Yang aku lihat sebenarnya memang dia itu orang suku. Jadi memang ada beberapa kepercayaan. Bukan langsung menyembah ke Tuhan, tapi ada memang beberapa kepercayaan. Tapi untungnya nih, kepercayaan ini dijadikan tradisi. Aku belum mencium adanya bau-bau supranatural dari kepercayaan tersebut, dari tradisi tersebut. Jadi kan memang menurut aku harus dipercaya. Ada yang memang kepercayaan itu arahnya ke supranatural. Beberapa suku ada. Tapi yang aku rasakan untuk sukunya dia dan jiwanya dia sendiri itu aman. Aku nggak merasakan dia ada kaitan dengan supranatural. Lebih ke arah pengembangan jiwanya aja sih. Nah, untuk kehidupan sekarang, dia bisa masuk ke arah organisasi kubu kiri itu murni dari free will-nya dia. Karena dia memang sosok yang kurang kritis. Yang tadi aku bilang, yang secara spiritual juga kurang pemahamannya. Terus juga mungkin dia lebih mengejar yang namanya karir, keuangan, kenyamanan. Oh, yang kenyamanan itu aku sedikit cerita. Jadi ada momen memang ketika dia udah lebih sukses. Ini sebenarnya ada sedikit boost dari kubu kiri sih. Yang tadi aku lupa cerita sebelum closing ya guys. Sorry. Jadi ada momen waktu itu dia lagi di kayak ruang gantinya dia gitu loh. Kayak di ruang ganti. Di ruang wardrobe ya. Ya kayak wardrobe gitu lah. Aku ngeliat wardrobe soalnya ada bajunya dia, ada jam tangan dia, pokoknya ada barang-barangnya, pakaiannya dia lah. Nah, di situ itu dia itu sangat amat menikmati kekayaan dia, kenyamanan dia. Jadi setelah memang udah kaya kan, I got everything. Aku bisa menikmati ini, bisa menikmati itu tanpa perlu mikir kesulitan. Benar banget nah, sih. Itu sebenarnya nggak salah. Maksudnya kita merasakan kenyamanan. Tapi kenyamanan ini agak kurang balance. Kurang balance dengan sisi mungkin rasa tanggung jawab, rasa bersyukur. Dia aja bahkan ada sisi kesombongan kan. Terus juga masih dengan tidak diimbangi juga dengan rasa ketuhanannya sih. Ini yang akhirnya menurut aku membuat dia menjadi sosok yang menjadi robot.
bukan manusia seutuhnya. Aku nggak tahu kedepannya sosok TS ini akan seperti apa. Tapi ya yang namanya bermain api dengan kubu kiri, walaupun mendapatkan kenikmatan sesaat, tapi juga banyak dampak negatif yang kita dapatkan. Karena kita sendiri bahkan nggak benar-benar tahu seluk-beluknya dari organisasi tersebut apa. Gitu. Jadi menurut aku ya ini untuk kita semua juga ya. Sebelum memilih keputusan, better ditimang-timang dulu, dan kita sendiri harus benar-benar kritis dalam mengambil keputusan tersebut apakah bijak, sisi positif negatifnya apa. Jangan sampai kita akhirnya nyesel karena udah memilih pilihan tersebut dan akhirnya dampak dari pilihan kita itu malah negatif untuk kita. Ya, Gitu. benar banget. Oke. Abstrak kalam. Tunggu ya, minta momen teman-teman. Oke. Berat nih. Oke. Harus dicatat kah? Langsung ngomong deh sambil Oke. aku merem sambil ngomong ya. Boleh. Jadi tadi barusan Abstrak Kalam bilang Tuhan itu bekerja melalui segala cara. Jadi percayakan aja pada Tuhan kalau Tuhan itu punya segala akses untuk membantu kehidupan manusia itu sebenarnya lebih baik. Tapi jangan lupa, jangan memaksakan apapun yang kamu mau dalam hidup. Sometimes ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk kamu, tapi kamu malah tetap memaksakannya. Ada hal-hal yang sebenarnya lebih penting dari apa yang kamu mau. Maksudnya dalam arti ini ego ya, teman-teman. Ada hal-hal yang lebih penting daripada ego kamu, yaitu pertumbuhan spiritual kamu, pertumbuhan jiwa kamu. Jangan lupakan asal-muasal di mana kamu diciptakan. Dan jangan lupa juga kalau hidup itu sebenarnya sangat amat bermakna. Jangan sia-siakan hidup, carilah jati diri kamu. Carilah value kehidupan kamu. Carilah sisi dari pertumbuhan dari jiwa maupun spiritualitas kamu. Intinya gitu sih, agak berat. Tapi agak berat. Jadi intinya yang ya mungkin agak abstrak ya. Cuman kalau dari yang aku rangkum itu, intinya kadang manusia itu suka memaksakan apapun yang kita inginkan dalam hidup. Padahal manusia itu nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya positif atau enggak. Nah, kenapa Tuhan nggak ngizinin itu terjadi? Karena Tuhan tahu ada hal yang lebih penting. Dan Tuhan tahu kalau ini akan menghancurkan kamu loh. Jadi jangan paksakan apapun yang terjadi dalam hidup. Jadi ada hal yang kalau emang nggak bisa didapatkan, jangan terus-menerus dipaksakan. Ada baiknya itu coba direnungkan kembali dan coba tanya Tuhan, ini tuh sebenarnya baik atau enggak? Tuhan maunya apa? Intinya gitu. Nah, terus jangan lupa juga dalam hidup itu memang penuh dengan pembelajaran. Gak semuanya tentang penderitaan juga kok. Dan jangan lupa setiap manusia itu tetap harus bertumbuh. Kita aja setiap harinya aja terus bertumbuh. Kita semakin menua. Tapi jangan lupa juga, jangan cuman fisik kita yang bertumbuh, tapi sisi spiritualitas kita, sisi jiwa kita nggak bertumbuh. Spiritualitas itu dalam artian hubungan kita sama Tuhan. Tapi dengan sisi jiwa kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, bagaimana kita menemukan jati diri kita, bagaimana kita menemukan value dalam hidup, bagaimana kita itu bertindak sebagai jiwa yang tahu akan konsekuensi tindakan dari kita dan efek samping dan dampak yang kita berikan kepada orang-orang sekitar maupun ke diri kita sendiri. Intinya gitu. Oke. Intinya guys, sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Gitu. Yes. Dah, cukup? Ya, lumayan berat konten hari ini ya, karena udah lama gak ngonten, sekalinya ngonten, udah gitu dadakan banget lagi. Ya, cukup dadakan. Kayak tahu bulat guys, soalnya dadakan. Gimana ya, kita milih topik ini juga karena algoritmanya lagi tinggi dan aku rasa sedikit menarik nih. Soalnya Camis belum pernah bahas yang ngarahnya organisasi kubu kiri ya. Belum pernah. Tapi nggak tahu deh, apakah TS ini konsernya bakal dibatalin atau enggak? Nah, kita harus cari tahu kelanjutannya sih. Mungkin teman-teman kalau video ini udah publish ya boleh kasih kabar ke kita. Soalnya tadi kan yang Kak Tera baca itu terpercaya gak ya? Makanya sebenarnya emang ada beberapa media juga bilang katanya itu dibatalin. Karena memang kan piramid itu kan digurung, karena persiapan dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus piramid?
entah piramid banyak konspirasi sih. Wow. Apakah berhubungan dengan organisasi? Jeng. Oke guys, cukup sekian dari kami konten hari ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus di follow, subscribe, like, komen. Terus juga di follow akun sosial media kita yang ada di deskripsi. Jangan skip iklan buat jajan mixu sama seblak ya guys. Bye-bye. Masuk di krek oke udah dan terus abis itu juga bentar ya, abis itu Aileen mau minum dulu. Yaudah minum dulu. capek ini masukin blooper saja ya. Oh, bentar ya. No nggak boleh kurang kritis di bidang opsi. Oke. Bareng lagi. Iya. Ya, yang pertama itu karena kan memang dia masih